Ya oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini alasan kenapa memilih Miras dibanding Agya atau Ayla. Jadi mobil ini nih rentan harganya itu sekitar 90 sampai 100 ya untuk yang matic, sedang untuk manual tuh bisa ada yang 80. Jadi harganya tuh hampir sama lah, sekitar 80 sampai 100 tergantung kondisi dan transmisi ya, dan tergantung tahun juga. Harganya ini sama dengan harga-harga Agya Ayla. Kalau ini 2013, kalau Agya Ayla itu ya harganya segini juga tapi tahun yang lebih muda gitu kan. Nah, sekarang alasannya kenapa memilih Miras dibanding LCGC seperti Agya atau Ayla. Nah, alasan pertama adalah mesinnya, teman-teman. Jadi mesinnya sebenarnya sama-sama 3 silinder, sama-sama bergetar guys, jujur aja ya. Tapi bedanya ini 1200 cc, kalau LCGC Ayla Agya tuh 1000 cc, walaupun sekarang udah ada yang 1200 ya. Tapi kan dulu awal-awal keluarnya cuman yang 1000 cc. Nah, tenaganya tentu lebih besar. Ini kalau nggak salah 100 Nm dengan 76 HP. Kalau Agya Ayla itu sekitar 90-an Nm, torsinya 66 atau 67 ini ya HP ya. Jadi memang ini tenaganya lebih besar. Konsumsi bahan bakarnya gimana? Konsumsi bahan bakarnya mirip-mirip aja guys sebenarnya, nggak terlalu beda jauh juga ya. Itu bisa ya kalau saya pakai itu bisa 113 atau 14 ya, tergantung ya. Pokoknya kalau hematnya sama aja guys, nggak terlalu beda jauh. Ini bisa minum Pertralit ya. Kalau LCGC kan disarankan minum Pertamax karena dia bantuan subsidi pemerintah, jadi minumnya Pertamax. Kalau ini dia kan tahunnya udah tua, jadi dia bisa minum Pertralit gitu ya teman-temannya. Tapi LCGC juga bisa minum Pertralit sih sebenarnya. Nah itu ya, jadi mesinnya lebih bertenaga dengan kubikasi lebih besar, lebih bertenaga aja teman-teman. Itu terkait mesin. Terus kedua, dia ini apa namanya? Transmisinya CVT guys. Saya udah nyobain transmisi metiknya Agya Ayla. Agya Ayla tuh transmisinya AT, gear AT biasa. Kalau ini CVT. Ini jauh guys, lebih halus guys dibanding dengan gear AT matic konvensionalnya Agya Ayla. Jadi secara kenyamanan menurut saya ini transmisinya lebih nyaman guys, lebih halus buat dipakai dalam kota ataupun buat nyalip-nyalip. Ini saya rasa lebih responsif ya dibanding Agya Ayla yang gear AT biasa. Yang jelas lebih halus. Transmisi maticnya Agya Ayla tuh nggak enak guys, pergantian gigi terlalu kerasa gitu. Pokoknya gak enak lah kalau kalian udah nyoba. Dibandingin ini CVT jauh lebih halus. Kalau kalian nanya, oh lebih enak ini dong, lebih gigit yang transmisi matic biasa dong, lebih terasa racing gitu ya. Ya ini mobil city car guys, bukan mobil-mobil balap. Jadi lebih mengutamakan kenyamanan, bukan soal kesigapan transmisi. Jadi saya lebih suka karakter CVT yang halus untuk dipakai di perkotaan. Nah ini kenapa saya lebih memilih Miras dibanding Agya Ayla. Terus AC-nya guys, AC-nya ini lebih canggih dibanding Expander, jauh lah kalau dibanding Agya Ayla yang puter-puteran biasa. Ini udah lengkap guys, sudah digital dan auto climate control. AC-nya lebih canggih. Arah semburan juga lengkap, ada front defogger, rear defogger lengkap guys. Nah, jadi lebih nyaman untuk urusan pendinginan di sini ya, di Miras ini dibanding Agya Ayla. Nah terus yang menjadi permasalahan besarnya kenapa nggak milih Agya Ayla karena joknya guys. Ini joknya ada headrest full menopang tubuh. Sebentar ya. Tuh ya teman-teman ya. Ini tinggi saya 174 cm. Jadi bahu saya tuh sejajar dengan jok. Joknya di tinggi. Joknya tinggi, kepala juga bisa nyandar dengan nyaman di sini karena ada headrestnya. Agya Ayla itu nggak bisa guys. Agya Ayla tuh headrestnya, ujung headrest Agya Ayla itu cuman seleher saya guys. Jadi itu bener-bener nggak nyaman kalau buat postur tubuh saya yang besar gini. Kalau ini nyaman tuh, joknya tinggi, ada headrest nyaman, posisi berkendaranya juga enak. Jadi ya Miras ini jauh lebih nyaman kalau untuk driver ya dibanding Agya Ayla yang posisi duduknya kayak begitu tuh nggak enak. Yang selanjutnya setirnya ini bisa tilt tuh, bisa naik turun guys setirnya. Kalau Agya Ayla nggak bisa. Ayla Agya tuh setirnya fix ya di tahun yang sama ya, tahun-tahun tua. Kalau ini masih enak, masih bisa ngatur, nggak fix seperti Agya Ayla gitu teman-teman. Jadi lebih nyaman. Terus joknya ini bisa diatur ketinggiannya. Tuh, ada pengatur ketinggian. Jadi ini joknya ini fleksibel banget guys. Bisa nyaman lah untuk posisi tubuh orang yang besar-besar gitu ya kayak saya. Agya Ayla nggak bisa diatur gini. Ya tentu reclining dan sliding bisa ya. Jadi secara posisi duduk
ini jauh lebih nyaman guys dibanding dengan Agya Ayla. Inilah alasan utama kenapa lebih pilih Miras dibanding Agya atau Ayla. Namun sayangnya teman-teman, sayangnya kursi belakangnya malah seperti ini. Kalau Agya Ayla ada headrestnya. Kalau ini kursi belakang nggak ada headrestnya, jadi kebalik. Ya kalau buat saya sih tentu prioritas kursi depan ya, karena kan yang ngisi kan kalau saya driver, sebelah ini kan istri yang udah dewasa. Kalau anak-anak kan anak saya masih kecil juga guys, belum besar, jadi nggak masalah juga dengan headrest seperti ini. Jadi headrest belakang nih nggak terlalu ngaruh karena anak saya masih kecil. Untuk kelegaan kabin sebenarnya 11-12 lah, hampir sama aja ya. Sama-sama lega kalau menurut saya. Nah, enaknya lagi di sini ada laci nih kayak expander. Nih, kalau Agya Ayla nggak ada. Ini enak nih buat naruh HP, dompet bisa ditaruh di sini, lebih praktis teman-teman. Dibanding Agya Ayla. Tuh. Itu sih sebenarnya. Nah, sama. Kenapa saya pilih ini dibanding Agya Ayla? Kalau bagasinya sama-sama aja lah ya. Bedanya dia itu tuh ada ini penting banget teman-teman. Ini kalau misalnya lagi bawa anak, di sini itu bisa buat taruh cemilan, taruh tisu, taruh popok. Nah ini penting nih kayak begini nih. Jadi dari dalam pas ketutup, ini bisa buat taruh popok, tisu segala macam. Ini praktis banget guys. Nah kalau untuk bagasi ya sama-sama aja lah ya dengan Agya Ayla. Seperti itu teman-teman ya. Alasan kenapa memilih ini dibanding Agya Ayla, yang pertama adalah posisi duduknya jauh-jauh lebih nyaman dibanding dengan Agya Ayla, dan transmisinya karena CVT jauh-jauh lebih halus dibandingin Agya atau Ayla. Itu guys alasannya. Nah tapi tentu tidak tanpa kekurangan teman-teman. Mobil ini itu bukan LCGC. Mobil ini mobil city car biasa, temennya tuh kayak Nissan Mars ya, Suzuki Splash. Nah itu city car biasa tuh, jadi dia bukan LCGC. Karena dia bukan LCGC, dia nggak dapat subsidi pajak dari pemerintah, sehingga secara pajak ini lebih mahal dibandingin Agya atau Ayla. Walaupun mungkin bedanya nggak terlalu jauh, tapi ini tetap lebih mahal dibanding Agya Ayla pajaknya. Dan kedua, karena ini brandnya Mitsubishi, spare partnya lebih mahal guys. Saya udah bandingin ya harga-harga spare part, kayak harga radiator ini harganya 1,1 juta. Kalau Agya Ayla tuh bisa dapat 600 gitu ya. Harga barusan ganti magnetic clutch ini lebih mahal dibanding Agya Ayla. Komponen kaki-kaki juga ini lebih mahal dibanding Agya Ayla, atau perintilan-perintilan lainnya. Mitsubishi ini memang terkenal spare partnya lebih mahal ya dibandingin mobil sekelasnya teman-teman. Jadi yang memilih mobil non LCGC khususnya Mitsubishi seperti ini ya memang konsekuensinya spare partnya lebih mahal guys. Seperti itu ya. Sisanya soal kenyamanan. Oh iya, sama satu lagi guys. Mobil ini build quality-nya lebih bagus ya dibandingin Agya Ayla ya. Kalau kita mau lihat dari komponen door trimnya segala macem gitu ya, kalau dibanding-bandingin ya. Desain door trim, desain dashboard itu apa menurut saya nih ini juga lebih kokoh nih. Coba deh Agya atau Ayla kalian digoyang-goyang gini. Nih, ini nggak ada meliot-meliot ya, tuh. Ini saya dorong pakai kaki nih, tuh. 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 Coba Agya Ayla kalian giniin ya. Nih, saya dorong pakai kaki nih, nggak ada meleot guys. Tuh, build quality Mitsubishi ini bagus ya. Apa? Desain dashboard juga lebih mewah dibandingin Agya Ayla gitu ya. Ya pokoknya fit and finishingnya di Mitsubishi ini menurut saya lebih bagus dibandingin Agya Ayla guys. Tuh ya. Walaupun setirnya masih seperti ini, tapi menurut saya ini lebih build quality-nya lebih bagus ya dibandingin dengan Agya Ayla. Dari konsol tengah ini aja nih kokoh. Terus ini nih. Tuh, kalau kalian mau lihat, bentar ya. Tuh. Saya dorong pakai kaki nih, nggak meleot guys, nggak meleot dan nggak bunyi, nggak nyiuk-nyiuk gitu nih. Ini mobil udah 2013 ya. Berarti udah berapa tahun tuh? 9 tahun guys nih. Tuh, tuh, nggak ada bunyi kan, nggak ada bunyi kreot-kreot gitu kan. Tuh, Innova kantor aja, Innova Ribbon kantor digini udah bunyi-bunyi guys. Innova Ribbon kantor udah kreot-kreot. Ini nggak nih, nggak ada bunyi-bunyi. Tuh, bagian tengah tuh nggak melihat kan, bagian atas tuh masih kokohan nih dibanding Mobilio guys. Tuh, tuh, ini head unitnya udah ganti ya. Tuh, tuh,
Coba deh Agia Ayla kalian pecet-pecet gini. Ada yang ngerewot nggak? Nah, ini masih oke lah. Tuh. Gampang sih door trim pintu. Kalian dorong pakai ini. Sama bagian tengah. Tuh nggak ada melewat. Jadi kalau menurut saya guys ya, secara build quality itu masih bagusan Mitsubishi Miras dibandingin dengan Agia atau Ayla guys. Seperti itu. Walaupun dengan konsekuensi harga spare part yang ya lebih mahal lah dibanding Agia Ayla. Nah itu aja ya. Soal kenyamanan suspensi ya udahlah ya, mobil kayak begini kalian mau mengharapkan apa ya? Mobil kayak gini nih untuk jalan-jalan dalam kota aja guys. Bukan untuk nyari nyaman-nyaman suspensi, responsif transmisi, responsif mesin, enggak lah, mobil gini bukan untuk begitu. Tuh. Kalau mau nyari yang kenceng ya ini, tuh ini yang kenceng. Kalau ini yang standar-standar aja lah buat ke pasar beli sayur, nganterin anak. Yang ini cocok nih, lebih nyaman. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih.